Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alfifadia, NPM saya 1230705, dan teman saya Bilqis Rizna Alfana, NPM 1230707. Di video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang peran pendidikan dalam lingkungan. Lingkungan itu adalah sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang terdapat di dalamnya yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Setiap individu hidup dalam suatu lingkungan melalui interaksi atau melalui sosialisasi dengan lingkungannya. Ia dapat memperoleh pengalaman. Kemudian, lingkungan sekitar tempat individu hidup akan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Artinya, semua pengalaman hidup berlangsung dalam lingkungan dapat berpengaruh positif bagi perkembangan individu pribadinya adalah pendidikan. Dalam lingkungan, setiap individu mendapatkan pendidikan. Oleh sebab itu, lingkungan tempat individu tinggal merupakan lingkungan pendidikan untuknya. Nah, kemudian lingkungan juga bagi manusia ialah salah satu komponen yang sangat penting dalam kehidupan. Bahkan, lingkungan juga bisa untuk membangun sebuah proses pendidikan karena pendidikan memainkan peran penting dalam lingkungan. Lingkungan itu sendiri yang dimaksud ialah lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam perkembangan serta berkesinambungan hidup bangsa. Kita lanjut ke bagian pendidikan. Pendidikan itu merupakan hubungan kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah merupakan institusi utama dan terpenting bagi anak-anak karena pengajarannya sangat mempengaruhi pembelajarannya. Semakin besar kelompoknya, semakin efektif proses pembelajarannya. Pendidikan juga merupakan bagian dari lingkungan sosial, meliputi lingkungan belajar formal, informal, dan non-formal. Kalau formal itu seperti lingkungan sekolah, kalau informal, keluarga, dan non-formal itu masyarakat. Konsep pendidikan didasarkan pada konsep 3 pusat pendidikan dalam Konstitusi Indonesia. Masing-masing lingkungan ini memiliki peran tertentu seperti pengajaran, pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Hubungan antara ketiga lingkungan pendidikan itu seperti sekolah, masyarakat, dan keluarga. Itu sangat penting bagi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan karakter. Oleh karena itu, kerjasama yang harmonis antara ketiga lingkungan tersebut sangat penting bagi keberhasilan pendidikan. Dan terdapat hubungan yang erat dan saling melengkapi baik berkenaan dengan kepentingan pendidikan bagi peserta didik maupun dalam rangka pelaksanaannya. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama karena manusia pertama kalinya memperoleh pendidikan di lingkungan keluarga sebelum mengenal lingkungan yang lainnya. Salah satu fungsi keluarga adalah melaksanakan pendidikan. Orang tua memiliki tanggung jawab atas pendidikan anak dan kasih sayangnya orang tua dalam mendidik anak. Bahkan selain orang tua dan saudara-saudaranya, kakek, nenek, paman, bibi, dan bahkan pembantu yang akan bergaul dengan anak sehingga akan mempengaruhi dalam mendidik. Jadi, pergaulan pendidikan di dalam keluarga tidak hanya dilakukan oleh orang tua dan anaknya saja. Berbagai faktor yang ada dan terjadi di dalam keluarga akan menentukan kualitas hasil pendidikan anak, jenis keluarga, kepemimpinan orang tua, kedudukan anak, fasilitas dalam keluarga, hubungan keluarga dengan dunia luar, status ekonomi orang tua, pola asuh orang tua, kesalahan orang tua dalam mendidik, dan yang lainnya juga akan turut mempengaruhi situasi pendidikan dalam keluarga yang akhirnya mempengaruhi
jati pribadi anak. Yang kedua, ada lingkungan sekolah. Sekolah adalah suatu satuan atau unit sosial atau lembaga sosial yang sengaja dibangun untuk melaksanakan proses pendidikan. Menurut Odang Muchtar tahun 1991. Pada umumnya, tujuan sekolah adalah memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, makhluk Tuhan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya. Pada jenjang menengah dan perguruan tinggi, sekolah juga bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan untuk dapat bekerja. Sekolah memiliki fungsi dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat dan melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kerangka pendidikan negara kesatuan Republik Indonesia memperhatikan peningkatan keimanan dan ketakwaan, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa. Orang tua, guru, dan siswa harus bekerja sama dengan baik untuk mewujudkan pendidikan. Guru harus memahami latar belakang keluarga siswanya. Apabila terjalin kerjasama yang baik antara guru dan orang tua siswa, maka guru akan menerima berbagai masukan sebagai dasar refleksi terhadap perkembangan kepribadian siswa. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi menepati daerah tertentu dan mengikuti suatu cara hidup atau budaya tertentu. Setiap orang pasti mempunyai pengalaman bergaul dengan anggota masyarakat lainnya di luar rumah dan di luar lingkungan sekolah. Mungkin seseorang akan memperoleh pengaruh yang tidak baik dalam lingkungan masyarakat, tapi di dalam masyarakat, mereka juga mempelajari hal-hal baik dan bermanfaat. Pengaruh pendidikan tersebut dapat pula diperoleh oleh interaksi sosial yang secara tidak langsung, contohnya melalui siaran TV, siaran radio, buku, koran, cerita, majalah, dan sebagainya. Pendidikan nonformal seperti pendidikan dalam masyarakat juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan menjadi tanggung jawab bersama para orang dewasa atau masyarakat sekitar yang ada di lingkungan yang bersangkutan. Kesimpulannya, lingkungan adalah daerah dan bagian yang di dalamnya terdapat sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis, lingkungan alam, dan lingkungan sosial budaya. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama. Lalu, sekolah adalah lingkungan untuk melaksanakan proses pendidikan. Tujuan sekolah untuk memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik dalam mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, makhluk Tuhan, dan mempersiapkan peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Sekian dari saya Bilkis dan Nur Alfi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.